kasih untuk kelompok 1 dan sudah memaparkan hasil-hasil diskusinya terkait dengan main map yang sudah dipresentasikan teman-teman. Nah, di sini kita ketahui bahwa metode ini adalah suatu cara untuk kita bisa bagaimana kita bisa mentransferkan proses pembelajaran itu mereka bisa pahami. Contohnya salah satunya adalah metode. Contoh salah satunya bagaimana ketika kita bisa menerapkan metode itu melalui contohnya diskusi, metode kita melalui sudah tanya, contohnya kita tanya jawab, atau metode mungkin contohnya tatap muka. Ada metode strategi lain ya, metode lainnya kita hanya melalui daring. Itu adalah salah satu cara atau metode untuk kita bisa bagaimana kita bisa menerapkan proses pembelajaran kita. Kemudian pendekatan. Nah, kalau pendekatan ini adalah bagaimana kita bisa membuat peserta untuk bisa konsentrasi penuh untuk bisa mengikuti proses pembelajaran kita. Salah satunya yang sekarang dalam kurikulum Merdeka itu adalah pendekatan yang sering digunakan adalah kompetensi sosial emosional. Ya, kompetensi sosial emosional adalah bagaimana kita bisa mengendalikan situasi kelas ketika anak-anak beribu tidak tahu perhatian, kita menghentikan situasi kelas untuk kembali konsentrasi. Mungkin kita minta para peserta didik, ya anak-anak segera tenang, tangan diletakkan di atas meja atau mungkin di lapangan, anak-anak semua tenang, tangan diluruskan, kemudian yang perlahan menarik nafas, lepas perlahan sebanyak 3 kali. Atau biasanya kita pemanasan kembali kompetensi sosial emosionalnya kita biasanya begini, kemudian kita lepas. Itu salah satu kegiatan-kegiatan kompetensi sosial emosional. Tujuannya kita bisa mengendalikan pikiran peserta didik atau ya untuk peserta didik kembali bisa fokus. Atau bisa lakukan di awal pendekatannya, bisa lakukan di awal pembelajaran. Ya, itu yang harus dilakukan. Kemudian strategi itu adalah suatu cara atau taktis untuk kita bisa melakukan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya. Kemudian model itu adalah langkah-langkah yang kita akan melakukan dalam proses pembelajaran. Contohnya kita menggunakan model PBL. Nah, PBL itu langkah-langkahnya adalah kita memahami singkatnya. Nah, singkat daripada PBL itu yang pertama adalah bagaimana kita menyampaikan fokus masalah. Kedua, bagaimana kita bisa membagi peserta di dalam kelompok. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengkoordinir peserta dalam tiap kelompok. Kemudian yang keempat itu bagaimana peserta didik bisa menyajikan atau mempraktikkan hasil kerja mereka. Kemudian yang terakhir adalah berefleksi, evaluasi dan refleksi. Nah, ini yang namanya langkah-langkah untuk kita melakukan proses pembelajaran. Ini terkait dengan model pembelajaran. Gaya seperti yang tadi Pak Yusuf jelaskan bahwa bagaimana kita bisa membuat siswa untuk bisa menyenangkan, siswa bisa bahagia untuk bisa mencapai proses pembelajaran efektif. Nah, untuk pentingnya strategi pembelajaran, kita harus pahami bahwa pentingnya strategi pembelajaran. Yang 5 poin di atas itu yang sudah dibawa. Nah, itu pertama itu metode. Yang kedua pendekatan, intinya strategi. Yang kedua adalah model dan gaya. Ya. Itu sangat penting untuk kita melakukan proses pembelajaran. Itu strategi yang harus perlu kita terapkan. Ya, seperti saya kirim di grup itu, ada kirim grup foto screenshot dan saya kirim di grup. Ya, jadi itu yang harus kita pahami untuk kita bisa menerapkan di sekolah kita masing-masing. Bisa ditambahkan. Terima kasih.